Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil baqa wa kataba ala ibadihil fana ja'ala ad-dunya daram imtihanin wa ibtila wal akhirata daran na'imin aw syaqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ma'asyiral muslimin, jamaah taklim, warga Masjid Jami As-Salam, bil khusus yang kami hormati Bapak Ketua DKM-nya beserta jajaran pengurus yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari saja jamaah sekalian, kita isi waktu yang baik ini dalam rangka kita menghidupkan waktu ma bainal isya'ain, menghidupkan waktu di antara dua salat maghrib dan isya. Kita akan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad thabata fis sahihain min hadisi Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala, dan sungguh telah sabit, telah ada pada dua kitab hadis sahih, yakni hadis sahihul Bukhari wa sahihu Muslim, ya. Dari hadis yang diriwayatkan rawil a'la'nya, sahabatnya adalah Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Ia berkata, bercerita, intalaqa nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safratin safaruha. Telah pergi atau berangkat oleh rombongan sahabat-sahabat Nabi dalam satu perjalanan. Dijelaskan di dalam riwayat yang lain, jumlah sahabatnya kurang lebih 30-an. Ya. Hatta nazalu ala hayyin min ahya'il Arab fastadafuhum fa'abau an yudifuhum. Hingga singgahlah mereka, tibalah mereka di satu perkampungan Arab. Lalu mereka hendak bertamu kepada masyarakat di kampung Arab itu. Fa'abau an yudifuhum. Namun
masyarakat di kampung tersebut enggan menjamu mereka, ya, tidak mau menyambutnya. Faludigha sayyidu dzalikal hayyi, maka si tuan atau kepala suku dari kampung tersebut tersengat binatang. Dalam riwayat binatangnya akrab, kalajengking. Tersengat kalajengking tuannya itu, ya, kepala sukunya. Fasa'au lahu bikulli syai'in la yanfa'uhu syai'un. Maka masyarakatnya, warganya itu telah berusaha semua cara untuk mengobati kepala sukunya, namun tidak ada satupun yang dapat menyembuhkan tuannya itu, kepala sukunya. Faqala ba'duhum, sebagian dari masyarakat tersebut ada yang berkata, ada yang punya inisiatif, lau ataitum haula'ir rahtal ladzina nazalu la'allahu an yakuna 'inda ba'dihim syai'. Bisakah kamu mendatangkan orang-orang tadi itu yang singgah itu? Siapa tahu di antara mereka ada yang bisa sesuatu, begitu. Fa'atauhum, maka mereka mendatangi para sahabat Nabi tadi itu. Faqalu, mereka bertanya, artinya yang hendak menjemput sahabat Nabi itu bertanya, ya ayyuhar rahab, wahai para rombongan, begitu. Inna sayyidana ludigha wa sa'aina lahu bikulli syai'in la yanfa'uhu syai'. Sesungguhnya pemimpin kami, kepala suku kami disengat binatang kalajengking, dan kami udah berupaya semua cara, tidak ada yang berhasil. Fahal inda ahadin minkum min syai', maka apakah di antara kalian ada yang bisa mengobati tuan kami ini? Faqala ba'duhum, maka dijawab oleh sebagian rombongan sahabat itu, ada yang menjawab, wallahi inni la arqi, demi Allah, wallahi, sesungguhnya aku ini bisa mengobati, begitu. Walakin wallahi laqad istadafnakum falam tudayyifuna, akan tetapi, kata rombongan sahabat Nabi ini, sungguh kami ingin bertamu kepada kalian, namun kalian menolak kami sebagai tamu kalian. Fama ana birakin lakum hatta taj'alu li ju'lan, saya tidak akan mengobati tuan kalian sampai kalian memberikan kepadaku, kepada kami, hadiah atau upah. Artinya, saya akan ngobatin, tapi tolong kasih kami upahnya.
Ini sahabat Nabi ngomong kayak gitu. Nanti kita ambil hikmah ilmu, kita petik dalam hadis ini buat kita. Fasalahuhum ala qatiin minal ghanam. Maka terjadilah kesepakatan di antara rombongan sahabat Nabi dengan penduduk warga setempat itu. Ya, kesepakatannya berupa qati' minal ghanam, akan diberikan upah sekumpulan kambing-kambing, domba-domba. Ya, kalau jumlahnya 30 berarti akan diberikan 30 ekor kambing itu. Kalau tuannya diobatin. Pantalaqa yatfilu alaihi wa yaqra'u alhamdulillahi rabbil alamin, ay al-Fatihah. Maka salah seorang di antara rombongan sahabat Nabi itu pergi menjumpai tuannya si warga tersebut yang sedang disengat itu, yang sedang terbaring sakit, ya. Yatfilu alaihi, meludahi, ya. Jadi mengumpulkan air liurnya, bekas sengatannya diludahin dengan membaca Al-Fatihah. Jadi ludah sama Al-Fatihah. Faka'annama nusyita min iqalin. Setelah diludahin, dibacain Fatihah sama sahabat Nabi tadi, seakan-akan itu si tuan yang tadi terbaring lemes, ya, tiba-tiba bangkit begitu semangatnya, bagaikan lepas dari ikatan-ikatan, begitu. Seperti orang terlepas dari belenggu-belenggu, begitu. Fantalaqa yamshi wa ma bihi qalabah. Maka si tuan itu langsung berdiri dan berjalan, ya, sembuhlah, begitu Pak. Fa'awfauhum ju'lahumul ladzi salahuhum alaih. Maka perjanjian tadi itu, kesepakatan untuk diberikan upah, mereka tunaikan. Dapatlah itu 30 ekor domba kambing, iya. Karena nggak main-main ini yang diobatin tuannya, kepala suku, penguasa wilayah. Faqala ba'duhum, sebagian sahabat karena udah tergiur dengan hadiah, upahnya nggak main-main 30 ekor kambing itu. Kata sebagian sahabat bilang, iqtasimu, pecah-pecah, gitu. Bagi-bagi udah ini, ya, satu-satu, gitu. Faqala alladzi raqa, lalu yang ngobatin ngomong, la naf'alu hatta na'tiyan nabi fanadhkura lahu alladhi kana fananzura ma ya'muruna. Kita tidak akan melakukan pecah-pecahan itu, pembagian itu, sampai kita datang nemuin Nabi. Kita ceritakan kejadian ini, bagaimana nanti Nabi bersikap. Kita akan lihat apa yang Nabi perintahkan kepada kita dengan kejadian hal seperti ini. Faqadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakaru lahu dzalik. Maka mereka datang nemui Nabi. Mereka menceritakan semuanya kepada Nabi. Lalu Nabi berucap kata,
Wa ma yudrika annaha ruqyah. Dari mana kamu itu tahu kalau Al-Fatihah itu obat? Summa qal, kemudian Nabi pun berucap, qad asabtum, sungguh kalian ini dalam kebenaran. Kalian benar, begitu kata Nabi. Kalian tidak salah. Iqtasimu, bagi-bagi. Begitu kata Nabi. Wadribuli ma'akum sahman. Jangan lupa bagianku 1 ekor. Tuh kata Nabi. Ya, jadi Nabi keajak. Karena ini rombongan Nabi yang utus. Nabi yang nyuruh. Dalam riwayat yang lain Nabi sambil tertawa itu, sambil senyum-senyum ngomongnya, jangan lupa bagian saya 1. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah tidak boleh meragukan hadis ini. Ya. Kenapa? Hadis ini disahih. Hadis ini banyak ditulis oleh para ulama di dalam kitab-kitabnya. Karena sandaran kekuatan dalilnya itu Masya Allah, ya, tertuang di dalam Sahihul Bukhari, Sahih Muslim. Tidak bisa hadis ini diragukan kebenarannya. Dalam hadis ini jamaah sekalian, jadi suatu hari Nabi itu mengirim pasukan, rombongan berjumlah 30 orang kurang lebih, ya. Mungkin dengan Nabi 30, tapi Nabi tidak ikut. Ya, Nabi hanya mengutus. Ini disebut dalam istilah namanya sariyah ini. Ya, peperangan yang Nabi tidak ikut, hanya mengutus. Ya, begitu jamaah. Di tengah perjalanan rombongan sahabat Nabi ini ya ingin singgahlah sesaat bertamu begitu ya di satu perkampungan, masih di perkampungan Arab. Ya. Ini berarti belum kategori di Madinah ini, belum hijrah ini. Ini qoblal hijrah. Situasi masih di Mekah ini, ya, masih di Mekah. Ya. Ketika mereka hendak bertamu, mereka ditolak. Wah, ini orang asing ini, ya. Ini sahabat Nabi pengen bertamu, tapi diusir, ditolak. Pada saat rombongan sahabat Nabi ini diusir, tuan di kampung itu tersengat binatang. Itu kalau kena sengatan binatang itu penyakit fisik, ya kan? Nah, sengatan, gigitan itu, kalajengking. Kalajengking beracun ya Pak ya? Beracun, iya. Bisa jadi ini soalnya kalajengking padang pasir ini, Masya Allah, iya. Serem ya, Masya Allah. Yang kena tuannya lagi nih. Ya tentu kejadian ini pasti sudah skenario Allah Subhanahu wa taala. Ya, min qadarillah. Tersengat tuannya. Wah. Cari-cari cara, berobat, usaha. Yang namanya orang setempat kena sengatan kalajengking, itu tadi dikatakan semua cara diupayakan untuk ngobatin tuannya itu, tak menemukan hasil, tak ada titik terang, masih terbaring lemes itu, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Kalau udah usaha apa aja berarti itu udah ramu-ramuan, ya kan?
Ini sepertinya mohon maaf perkampungan di sini ini belum muslim ini. Iya. Belum muslim. Enggak kenal Fatihah. Ya makanya ngobatin orang ya boleh, walaupun non muslim, kita dokter muslim ya kita obatin, tolong menolong. Ya kan? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan. Non muslim kalau dia baik tetangga kita ya kita harus berdamai dengan dia. Ya. Disengat binatang, udah semua cara, udah bikin ini, bikin itu, ramuan ini, obat apa semua. Ternyata belum sembuh juga. Maka tiba-tiba ada di antara rakyatnya itu yang punya inisiatif. Wah, coba rombongan yang tadi itu tuh, yang sepertinya asing itu, tapi masya Allah mungkin punya sesuatu mereka itu. Coba tanya, hadirkan mereka itu. Nah, ketika mereka dihadirkan, terjadilah tadi itu dialog. Ini sebelumnya, ya, sahabat ini belum pernah melakukan pengobatan dengan cara seperti ini. Ini modalnya bismillah aja udah pokoknya. Bisa, ya. Ada. Dalam riwayat ini yang ngobatin adalah Abu Sa'id Al-Khudri sendiri itu. Iya, dia yang turun tangan. Lukanya yang kena gigitan itu diludahin. Tuh. Air ludah itu dengan Fatihah manjur dengan izin Allah. Makanya ingat nggak kalau masih kecil dulu kalau sakit-sakit luka diapain itu? Iya, disembur, dicolekin air liur ya nggak? Iya, begitu. Nah, dicolekin itu air liur itu, disembur, ya dengan air ludahnya. Tapi sambil baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai. Mantep bener itu. Boleh praktek itu jamaah. Kalau ada yang luka kira-kira Fatihah Bapak manjur nggak itu dengan air liurnya? Iya. Ya, ini sahabat tadi nggak ada keraguan. Oh yakin. Ya. Kan likul lidain dawa, setiap penyakit ada obatnya, Nabi yang bilang. Apalagi kondisi seperti itu. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah bercerita, ketika dulu hidup di tengah-tengah langka dokter, nggak ada tabib itu zaman itu. Kalau sakit beliau mengobati dirinya hanya dengan baca Fatihah, sembuh. Begitu. Corona, bacain Fatihah, biar apa? Biar kabur, sembur. Gitu tuh. Kabur kau corona kau, begitu ya. Jangan cuma penerapan kesehatan, jaga jarak, bermasker. Itu doa-doa seperti itu dilakuin enggak? Iya, Bu. Kita sering nyempret pakai itu. Sekali-kali sempretnya itu pakai air liur. Samping teman, ya ada kawan, yang tenang Pak, ngusir corona ini, bismillah, begitu. Iya, manjur Pak, itu makhluk itu, air liur itu makhluk min makhluqatillah. Wah, ya. Dan ini dicontohkan oleh para sahabat Nabi, dan akhirnya dilegalkan oleh Nabi itu tadi. Disahkan ibaratnya. Yang tadinya keraguan-raguan muncul di para sahabat itu, Nabi yang meyakinkan, ente bener, tepat ente itu, begitu kata dia. Bahkan sampai Nabi nanya, lu tahu dari mana itu Fatihah? Bahasanya begini, gua mungkin belum ngasih tahu lu, tapi lu punya inisiatif sendiri. Begitu, bener tuh Nabi.
Lah, disembur pakai air ludah sama Fatihah, tempat disengatnya itu di tuannya tadi itu langsung gelagap bangun, itu langsung kayak orang lepas dari belenggu begitu pokoknya. Ini berarti harus kita punya keyakinan Al-Fatihah itu ternyata adalah ayat di antara ayat Al-Quran atau surah di antara surah dalam Quran yang bisa disebut sebagai asy-syifa, sebagai obat. Tuh, punya penyakit kita nih sering-sering bacain Fatihah, Pak. Sering-sering. Bismillah, dengan izin Allah. Saya yakin ya Allah, ini biar aman. Ya. Ini kan kadang-kadang begini, apa sih yang menyebabkan Al-Fatihahnya Sayyidina Abu Sa'id kok dengan Al-Fatihahnya kita itu enggak sama? Kok yang itu sembuh, yang ini enggak? Berangkat ada satu penyebabnya karena kekuatan si yang baca ini, seberapa dia yakinnya dengan Fatihah itu. Karena kadang-kadang ada orang awalnya aja udah nggak yakin, ya kan, mengobatin, ya ragu-ragu sih ini, gitu, iya, ya coba-coba aja dah, nggak begitu, Bismillah, sahabat Nabi itu. Sahabat Nabi itu tadi ngobatin nggak coba-coba, insya Allah bisa saya ngobatin, ya datang dengan pedenya itu, ya mungkin kapan lagi ini ngeludain atasan kan begitu, presiden ngobatin kita ludain kan, sini lembur, cain Fatihah kan begitu. Jadi ini kan mantep, doain disembur, sembuh. Memang yang menyembuhkan Allah, betul, semua kembali ke Allah. Asbabnya hukum dunia tadi, air ludah sama Fatihah. Tuh. Ya, makanya kalau ada orang apalagi air begini, ya, dengan Fatihah buat obat, Bismillah, minum. Tuh ada tuh acara kalau di At-Taqwa itu, mohon maaf nih, tiap tahun di bulan Sya'ban nanti itu, nisfu Sya'ban, tuh ngumpulin air tuh di tengah masjid. Tuh sejak zaman dulu Al-Maghfurlah kayak Haji Nur Ali. Mungkin Bapak juga di kampung ada dulu ya. Ya. Oh, di Assalam enggak ada. Masing-masing. Jamaah, al-jamaah, yadullah ma'al jamaah. Tuh, pertolongan Allah, kumpulin air. Kita baca surah Yasin, minta sama Allah, baca Fatihah, baca ini, niatkan buat kesembuhan, buat menghilangkan penyakit, menghilangkan wabah. Cakep. Bid'ah lagi itu, nggak nyambung, ya. Yang dikit-dikit bid'ah, nggak nyambung. Nah, tadi udah ada dasarnya itu. Itu ukuran kalau bukan sahabat Nabi ngeludain sama Fatihah, bid'ah itu. Saking ini yang ngelakuin sahabat Nabi. Bahkan Nabi kan nanya, ente dari mana tahu itu ngobatin? Nah, itu berarti kan seakan-akan sahabat berikhtiar sendiri. Iya, sepanjang yang dibaca ayat Allah, sepanjang yang diniatkan karena Allah, Bismillah, itu adalah kebaikan. Apalagi niat nolong orang. Ini bahkan kalau kita lihat tadi cara nolongnya itu terkesan kayak nggak ikhlas, karena minta imbalan. Saya ngobatin, tapi kasih kami upah. Jadi artinya hukum mengambil upah dari ngobatin orang boleh, berarti hukum mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran ke orang lain boleh. Itu
disimpulkan oleh Al-Imam Nawawi, hadis ini menjadi dasar boleh mengambil upah dari mengajarkan Quran, ngobatin orang pakai Quran. Lihat di kalangan para habaib, kadang-kadang ada orang pengen berobat, lo kemari kalau mau berobat bawa kambing. Ya kambing ya ntar buat habib itu, atau buat jamaah makan, atau buat santrinya. Gak kagak salah, nggak salah ya kan Pak? Begitu jamaah sekalian. Ini ngobatin tapi minta upah, dan masya Allah manjur itu, ini ya mustajab tuh. Iya, sembuh dengan izin Allah. Bahkan tadi sampai Nabi mengatakan kalau udah dibagi-bagi jangan tinggalin jatah saya. Tuh, Nabi sampai bilang. Ya ini kan ini hadis. Ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan dari jamaah? Ya. Silakan, tafadhal. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya. Itu menjadi dosa bagi kita, sebab ragu dengan Allah akan menyembuhkan orang yang membaca kita ragu. Yang kedua, ikhtiar sekarang ini di masa corona ini dalam ikhtiar yang sangat berlebihan menurut saya, sebab kita di masjid ini sudah sholat yang benar. Apakah di zaman Nabi pasti ada juga wabah-wabah penyakit ini? Apakah ada hadis-hadis tentang berjarak dalam sholat ini? Sebab kita masuk masjid ini udah bersih, udah pakai hand sanitizer, udah pakai masker, bersalaman itu sudah tidak ada lagi sebagai sunnah dari Rasulullah SAW. Bagaimana dengan sholat yang nggak rapat ini? Apakah ada bertanggung jawab dari para ulama kita? Sebab nanti tak boleh kita apakah sahnya tidak dalam berjamaah itu. Demikian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salah satu jenis penyakit dalam hati manusia itu, hati orang muslim dan orang beriman, keraguan-raguan. Jadi ketika ada orang berangkat ingin baca Fatihah buat obat, tapi dia sendiri ragu. Dia meragukan Fatihah sama aja meragukan Allah. Kan Nabi mengajarkan ud'ullah wa antum muqinun bil ijabah. Doalah kalian kepada Allah dan kamu yakin, tuh Nabi bilang, kamu yakin doamu bakal diijabah. Ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku, aku ijabah. Itu satu keyakinan, kepastian dari Allah itu buat kita. Makanya bersihkan hati kita. Yang dilakukan oleh sahabat Nabi tadi itu penuh kita yakin 100% keyakinan itu. Beliau dengan izin Allah yakin Al-Fatihah ini asbab min suratil Fatihah, dengan ludah ini sembuh dengan izin Allah. Itu keyakinan. Ini penting. Sekarang kalau orangnya ragu, terus yang didoain juga ragu, si pendoanya ragu, yang didoain ragu, bagaimana Allah mau mengabulkan? Begitu. Dan takutnya tadi,
keyakinannya justru bukan pada hal yang sudah dianjurkan dalam agama, malah keyakinannya yang dianjurkan oleh dokter lebih yakin. Contoh yang tadi dicontohkan itu, sholat udah berjarak, udah bermasker, cuci tangan, ada apalagi tadi uap, apa itu ya, uap semua ya, Masya Allah, itu udah semua cara dilakuin. Yang saya khawatir hatinya bagaimana ini orang sebenarnya. Iya begitu. Yang benar tadi kata Pak Haji itu, bahwa khawatir terlalu berlebihan di dalam menyikapi secara hukum dunia, sedangkan tidak ada keyakinan dalam hati dengan zikir, dengan ibadah, dengan Fatihah. Ini bahaya ini. Begitu. Kalau masalah yang berjarak ini memang sudah ada yang memfatwakan. Artinya sudah siap mereka lah yang bertanggung jawab begitu ya. Tapi memang jujur, termasuk hati kecil saya pun ya, kalau udah 3 tadi dijaga mah itu udah bermasker. Mohon maaf nih jamaah ya, nggak salaman kita kan. Sebaiknya mah ya udah rapatkan sop aja begitu ya. Kalaupun nggak rapat banget ya sudahlah begitu ya, karena kan kembali ke hukum asalnya ya, sawu sufufakum watarosu, luruskan dan rapatkan, itu perintah Nabi. Dan pernah nggak di zaman Nabi terjadi peronggangan sop? Enggak. Ketika terjadi wabah, itu cuma perintahnya, mohon maaf, yang di sini jangan keluar ke sana, yang di luar sana jangan ke sini. Tetap sholat, berarti maksudnya itu orang-orang luar sholatnya sono lah begitu. Ya orang sini aja sholat, berarti shop tetap rapet begitu jamaah sekalian. Dan jangan lupa baca Fatihah aja pokoknya mau masuk. Bismillah ya Allah. Kalau perlu sembur itu corona itu. Ya, kabur kau corona. Fatihah berangkat ke sholat. Begitu ya. Alhamdulillah kalau di masjid ya mana ya, sudah banyak sih masjid-masjid yang tadinya renggang sekarang udah pada mulai rapat. Iya, ini yang masih bertahan asalam ini, termasuk yang bertahan yang ya, syukur-syukur Ramadan nanti rapat lah Pak, sudahlah bismillah. Jangan menyalahkan nih, nanti ada yang kena positif gara-gara rapat sholat lagi. Ini suuzon ini ya. Bisa jadi yang kena itu bukan yang di sini ya, di mana Waman dakhalahu kana amina, orang masuk ke dalam masjid aman. Allah yang bilang tuh. Kitanya kadang-kadang muncul keraguan. Jangan sampai zalim, sholat renggang, giliran kongko, dekat, ngobrol, pos ronda, berjarak nggak di pos ronda ini kalau duduk ini? Ya. Mancing rapet, ya, wadah. Ya, hati-hati, karena kalau dalam hadis sop renggang sedikit aja itu ada setan. Ya, kalau terlalu renggang ya wallahu alam ya, ini bicara hukum asalnya. Tapi ini kan karena masa pandemi dan mudah-mudahan udah mulai ya terkikis. Saya aja kemarin ini karena ngikutin aturan abis divaksin corona. Tuh, udah memaksimalkan ikhtiar. Tapi sholat alhamdulillah nggak renggang kita mah. Dari awal kita sholat di At-Taqwa, di pesantren apa nggak ada sop yang renggang, nggak ada. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi jemaah? Oh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada apanya? Oh, ihilaf. Iya.
Iya, betul. Iya, begini nih jamaah, saya ingatkan. Ini muncul makanya ada satu kitab itu membahas tentang sesuatu yang ditinggalkan Nabi, tidak dibahas, tidak diceritakan, tidak disebutkan, itu tidak otomatis itu haram. Itu ada kitabnya khusus dibahas. Kenapa? Itu bisa dicerna dan bisa dikiaskan dengan ayat hadis yang ada. Contoh, kalau menurut nih ya penjelasan Imam Syafi'i, berbicara bid'ah lah khususnya, itu sangat jelas beliau mengatakan bid'ah itu bukan satu. Bid'ah itu dibagi dua. Ada bid'ah dolalah, bid'ah hasanah, atau bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Pembagian ini bukan oleh orang awam yang bagi, ini pakar. Bid'ah itu ada dua. Nah, bid'ah yang orang tersesat bakal masuk neraka, bid'ahnya yang dolalah, yang sayyi'ah. Begitu, yang sayyi'ah, yang dolalah, baru itu bid'ah yang menyesatkan, yang bahaya. Banyak contoh-contoh hal-hal yang seperti itu. Ini kan kayak tadi ini contoh. Dari mana ente tahu itu obat, begitu kan? Jadi mohon maaf, nanti karena waktu juga perlulah nanti saya jabarkan, saya bahaskan tentang penjelasan bid'ah ini dengan contoh-contohnya. Insya Allah di pertemuan yang akan mendatang saya akan bahas khusus kajian tentang pemahaman bid'ah secara menyeluruh. Jangan sampai setengah-setengah pemahaman kita. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala